السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai perbedaan antara tasbih dengan tamtsil. Kalau diterjemahkan sama, mungkin mirip, menyerupakan, menyamakan, memiripkan. Tamtsil, tasbih. Tapi beliau mengajak kita untuk tidak memakai istilah tasbih ketika menyebut satu firqah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Jangan pakai kata tasbih, lebih baik pakai kata tamtsil. Seperti waktu itu beliau bahas, jangan menyebut takwil ketika membahas tentang satu firqah yang merubah-rubah makna. Misalnya tangan dirubah menjadi kekuasaan. Tangan Allah itu kekuasaan Allah. Allah turun, yang turun bukan Allahnya tapi rahmatnya. Allah senang diartikan dengan Allah ridho, Allah meridhoi, dan seterusnya. Ini mereka mentakwil apa mentahrif. Yang lebih tepat adalah mentahrif, bukan mentakwil. Karena takwil itu masih ada baiknya. Takwil itu masih ada baiknya. Adapun tahrif tidak ada baiknya. Masih ingat sifat siapa tahrif itu? Yahudi. Al-Quran jadi saksi bahwa salah satu kelakuan Yahudi adalah mentahrif. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka mentahrif ayat-ayat Allah, merubah-rubah, bukan mentakwil. Sebab mentakwil sekali lagi masih ada baiknya. Kalau takwil itu batil semuanya, tidak mungkin Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Inilah takwil mimpiku dulu wahai ayah. Kalau takwil itu semuanya batil, buruk, tidak mungkin Nabi Yusuf mengucapkan ini takwil wahai ayah. Berarti takwil itu ada yang baik, ada yang buruk juga tentunya. Takwil yang batil. Adapun tahrif semuanya buruk. Begitu pula tasbih dengan tamtsil. Ketika membahas firqah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, jangan sebut mereka mentasbih, tapi sebutlah mereka mentamtsil. Apa alasannya? Ada 3 alasan yang dibawakan oleh beliau. Yang pertama, li'annal Qur'ana 'abbara bihi.
Karena yang ada di Al-Quran adalah istilah tamtsil, bukan tasbih. Mana ayat di surat Asy-Syura ya? Laisa kamitslihi syai', misal. Laisa kamitslihi, misal tamtsil. Jangan mentamsil, tidak ada yang tamsil dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mirip-mirip dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', apapun. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan sekali-kali kalian menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah. Walaupun makhluk termulia Jibril atau Muhammad Rasulullah SAW, manusia termulia, ditandingkan dengan Allah, tidak boleh. Kemarin kita bahas bahwa di mata Allah tidak ada yang besar. Di mata Allah Jibril kecil, Nabi Muhammad SAW kecil, gunung, langit, semuanya kecil. Tidak ada yang besar di mata Allah, semuanya kecil. Dan seterusnya, wa kullu ma 'abbara bihi al-Qur'an fa huwa aula min ghairihi. Apa yang disebut dalam Al-Quran itu lebih baik daripada yang tidak disebut, walaupun maksudnya sama. Oleh karena itu para ulama tidak suka menyebut bir'ali. Para ulama tidak suka, walaupun tidak mengharamkan ya, tempat mikot orang-orang penduduk Madinah, bir'ali. Dan siapapun yang mau haji umroh kok melewati Madinah, ke Madinah dulu, tempat mikotnya adalah bir'ali. Para ulama kurang suka menyebut bir'ali karena itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di Sunnah. Yang ada di Al-Quran, Sunnah adalah Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah. Nama ini jarang kita dengar, karena yaitu tadi, sunnah itu semakin lama semakin berkibar, semakin redup, semakin redup ya. Semakin lama semakin berkurang. Itulah sunnah untuk ukuran dunia, sedunia, istilah kita internasional. Kalau ukuran negara, apalagi provinsi, apalagi kampung, ya tidak. Di kampung ini 10 tahun yang lalu nggak ada yang kenal sunnah, nggak ada yang berjenggot, semua pakaiannya isbal, bahkan nggak ada yang menegakkan sholat 5 waktu di masjid kecuali cuman maghrib misalnya. Sekarang di kampung ini berkibar sunnah. Mayoritas penduduknya berjenggot, pakaiannya tidak isbal, sholat berjamaah di masjid, wanita-wanitanya menutup aurat. Yang dulu suka tahlilan, muludan dan seterusnya, sekarang jauh berkurang. Mungkinkah? Mungkinkah? Mungkin untuk ukuran kampung, ukuran kecamatan, ukuran provinsi, ukuran satu negeri, termasuk negeri kita ini. Ya insya Allah antum tahulah ya. Lebih berkibar mana sunnah di negeri kita ini sekarang 30 tahun yang lalu? Tentu sekarang. Sekarang ya. Itu skop negara nasional. Adapun sedunia tidak. Semakin meredup, semakin meredup, semakin meredup, semakin meredup. La ya'ti 'alan nasi zamanun, tidak akan datang satu masa, satu zaman kepada manusia
kecuali zaman tersebut pasti lebih buruk dari sebelumnya. Nggak mungkin lebih baik. Ya, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk, terus semakin buruk. Puncak keburukan adalah kiamat terakhir. Ya. Nah, hanya ada perkecualian. Hanya ada perkecualian, yaitu di zaman Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah yang bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Perkecualiannya di situ. Dan ini tidak ada perselisihan, dan ini hak. Adapun pendapat perkecualiannya adalah di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada pendapat seperti itu. Jadi keadaan sebelum Umar bin Abdul Aziz ini buruk, kotor, jelek. Adapun keadaan sunnah, keadaan manhaj, akidah, keadaan Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz lebih baik. Ini pendapat lemah. Kalau masalah dunia betul. Masalah dunia betul. Bahwa di zaman beliau harta melimpah ruah. Para amil zakat kebingungan mencari mustahil. Hampir semuanya kaya raya. Harta baitul mal mau dibagikan kemana bingung, saking makmurnya. Itulah zaman Umar bin Abdul Aziz, ya. Dan secara kepemimpinan, ya, khalifah sebelum beliau kalah oleh beliau, khalifah sebelumnya lagi kalah oleh beliau. Maka Anas bin Malik pernah mengatakan, aku belum pernah sholat di belakang seorang imam yang sholatnya mirip dengan sholat Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali di belakang anak muda ini. Yang dimaksud Umar bin Abdul Aziz, dan meninggalnya juga masih muda. Bahkan ada yang mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah apa? Yang pernah dengar apa? Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin yang ke-5. Dan sekali lagi pendapat ini lemah. Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin yang benar cuman 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kekhalifahan sepeninggalku akan berjalan selama 30 tahun. Dan betul, dari beliau wafat, dari Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, pas 30 tahun. Kan Ali terbunuh tahun 40 Hijrah atau 41, ya. Rasulullah wafat tahun 10 atau 11. Nah, ini pendapat yang kuat bahwa Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin cuma 4, tidak 5. Dan walaupun keadaan membaik secara ekonomi, secara persatuan, secara perluasan negeri di zaman Umar bin Abdul Aziz, tetap saja di zaman Umar bin Abdul Aziz para sahabat lebih sedikit dibanding di zaman khalifah sebelumnya, Marwan bin Hakam misalnya. Walaupun tentu beliau lebih baik dari Marwan bin Hakam, tapi di zaman Marwan bin Hakam para sahabat yang masih hidup jauh lebih banyak, ya. Karena ketika ada sahabat yang masih hidup, itu luar biasa keadaan itu baik. Nah, kita tidak bisa bayangkan ketika seluruh kaum muslimin adalah sahabat. Kayak apa itu kebaikan zaman itu? Seluruh kaum muslimin yang hidup di muka bumi ini adalah sahabat. Itu terjadi di zaman Nabi SAW. Manusia-manusia terbaik berkumpul dengan
dengan nabi atau rasul terbaik. Kayak apa kebaikan zaman itu? Walaupun secara ekonomi, secara teknologi, secara kekuasaan daerah, ya tentu lebih baik di zaman Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Ini masalah akhirat. Masalah tidak ada syubhat. Masalah Islam putih bersih. Belum ada fitnah. Ya. Wa kullu ma 'abbara bihi al-Qur'an fa huwa aula min ghairihi. Apa yang disebut oleh Al-Qur'an itu jauh lebih baik daripada yang tidak disebut. Walaupun sekali lagi maksudnya sama. Maksudnya itu juga. Kan beda penamaan di zaman Nabi dengan hari ini. Di zaman Nabi ya seperti tadi, tidak kenal Bir Ali, tidak kenal istilah Palestina, tidak kenal istilah negeri atau bangsa Israel. Tidak ada. Israel di zaman Nabi, di zaman sahabat adalah seorang nabi, Nabi Yakub, ayah dari Nabi Yusuf. Baru sekarang Israel dijadikan nama negeri. Dan hampir-hampir kaum muslimin tidak mau memakai nama ini. Ya, jarang. Ya. Anak bapak nama saya, oh Israel. Gak ada yang mau. Padahal buruk tidak buruk. Orang Nabi Yakub, Nabi Israel. Ya. Antum masih ingat ketika Nabi khutbah Jumat, ada orang yang berdiri. Ada orang yang berdiri tidak mau masuk dan dia tidak mau berteduh. Dia berdiri mendengarkan khutbah Nabi di luar, berdiri dalam keadaan puasa. Ya. Nabi bertanya, kenapa dia seperti itu? Dijawab oleh beberapa sahabat, dia bernazar, ya Rasul, akan berpuasa sambil terus berada di bawah terik matahari dan tidak duduk. Bernazar seperti itu. Kata Nabi, suruh dia duduk, suruh dia berteduh, dan lanjutkan puasanya. Tahulah kita mana nazar yang boleh, mana yang tidak boleh. Siapa dia? Itu masing Abu Israel. Nama dia atau kunyah dia Abu Israel. Berarti nama Israel dipakai oleh para sahabat. Yang tidak dipakai adalah Yahudi atau Bani Israel. Sudah jelas, tentu Rasul dan para sahabat tahu Bani itu bukan nama, kan? Bani, antum tahulah Bani marga, ya. Dan seterusnya. Jangan memakai nama-nama, istilah-istilah yang tidak ada di Al-Quran. Sementara istilah itu ada di Al-Quran, kecuali memang nggak ada, kecuali memang tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya, ada kota baru misalnya, atau negeri baru misalnya, yang memang di Al-Quran dan Sunnah tidak ada, seperti Indonesia misalnya, Malaysia misalnya. Tapi kalau Syam, mestinya jangan dirubah. Dzulhulaifah mestinya jangan dirubah. Itu nama yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya. Li'annana la najidu afsaha minal Qur'an. Karena tidak mungkin kita dapati ada yang lebih fasih dari Al-Quran, ada yang lebih benar dari Al-Quran.
Al-Quran mencontohkan satu kalimat, lalu ada kalimat yang lain yang lebih baik dari yang ada di Al-Quran. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketika ada, pasti kurang baik, bahkan sebagiannya haram. Wala adallu 'ala al-ma'na al-murad min al-Qur'an. Tidak ada yang paling mewakili dari sebuah maksud kecuali Al-Quran, kecuali istilah kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Itu paling mewakili, paling pas, adallu, paling menunjukkan, tepat. Wallahu a'lamu bima yuriduhu min kalami. Yang paling tahu tentang maksud kalam siapa? Tentu Allah. Allah yang paling tahu. Oleh karena itu ilmu tafsir adalah ilmu besar, ilmu terbesar. Kenapa? Ilmu tafsir itu ilmu terbesar. Kenapa? Karena ilmu yang dengan ilmu itu kita tahu apa maksud Allah. Tanpa ilmu tafsir kita nggak paham. Ini maksudnya Allah apa ya? Apa ya maksud Allah ngomong seperti ini? Maksudnya apa ya? Ketika kita tidak tahu, tercela. Ketika kita tahu, terpuji. Fatakuna muwafaqatal Quran hiya shawab. Oleh karena itu yang sesuai dengan Al-Quran itulah yang benar. Maka kalau antum tahu, masyhurkan itu. Seperti saudara kita yang sudah meninggal, kita sebut almarhum apa rahimahullah. Rahimahullah. Walaupun ribuan saudara kita menyebut almarhum, kita sebut rahimahullah, mengambil dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau tersinggung, ketika beliau marah karena dibilang tidak adil. Tersinggung, beliau marah, memerah wajah beliau, buru-buru beliau mengingat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini salah satu obat ketika kita kecewa, ketika kita kena musibah, ketika kita menderita. Ingat si fulan yang jauh lebih menderita dari kita. Ya misalnya hari ini kita kecewa, ya, kok begini, keadaan begini, sulit, ya, uang tinggal sedikit, jualan tidak laku misalnya. Buru-buru ingat saudara-saudara kita di Palestina misalnya, di Gaza, boro-boro, ya, untuk besok masih hidup apa tidak saja, tanda tanya luar biasa. Ya, mendapatkan makanan sesuatu yang sulit, air bersih nggak ada, listrik nggak ada. Nah, kira-kira begitu. Dengan demikian, ketika kita merasa sulit, ini nggak ada apa-apanya. Kadang kita kan begitu, ya. Istri masak nggak enak dikit, marah. Istri menyediakan air kurang manis misalnya, marah. Biasa kita begitu, ya. Ingat saudara-saudara kita, boro-boro teh manis, boro-boro kopi, mendapatkan air bersih saja sulit. Contohnya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau tersinggung, ketika beliau marah, dibilang tidak adil, buru-buru beliau ingat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa kata beliau? Rahimallahu Musa. Rahimallahu Musa. Semoga
Allah merahmati Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza wa sabara. Nabi Musa disakiti, dihina, diejek oleh umatnya lebih sakit dari aku. Aku cuma dibilang gak adil. Nabi Musa dibilang ini banyak sekali. Ini salah satunya ya, menyangkut fisik beliau, bahkan kelamin beliau. Dikatain oleh umatnya, kayak apa rasanya, kayak apa sakitnya, tersinggungnya. Fasabar. Tapi Nabi Musa sabar. Masa aku nggak sabar, kira-kira begitu ya. Nah, kalimat yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam adalah rahimahullahu Musa. Rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafat. Nah, keluar hukum dari sini ketika kita menyebut ayah kita, saudara kita, teman kita yang sudah meninggal, rahimahullah, bukan al-marhum, karena al-marhum dengan alif lam menunjukkan sebuah kepastian. Dia pasti disayang oleh Allah. Tahu dari mana memastikan? Al-marhum, as-syahid, al-maghfur, tidak boleh. Al-maghfur pasti diampuni, as-syahid pasti mati syahid. Tidak boleh kita memastikan. Nah, sedangkan rahimahullahu, semoga Allah merahmati dia. Doa ya. Nabi Musa yang sudah jelas Nabi pasti masuk surga, dirahmati, tetap pakai unsur doa. Rahimallahu Musa ya. Fanu'abbiru binafyi tamsil, maka kita mengatakan jangan mentamsil, tidak boleh ada tamsil, tidak boleh ada tasbih gitu, walaupun maksudnya sama. Kenapa? Yang satu ada di Al-Quran, yang satu tidak. Wa hakadha fi kulli makan, demikianlah di segala tempat. Mau istilah ibadah, mau istilah keseharian, mau istilah kota dan seterusnya, ikuti Al-Quran dan Sunnah ya. Fa inna muwafaqatan nassi fil lafzi awla min zikri lafzin muradifin aw muqaribin. Karena betul-betul sesuai nas Al-Quran jauh lebih baik daripada muradif, sinonimnya, muqarib atau kalimat yang dekat ya. Walaupun sekali lagi mirip-mirip, kecuali terjemahan. Kalau terjemahan ya gimana? Memang cerai itu terjemahan dari talak, memang kawin itu terjemahan dari nikah misalnya. Maka bolehkah nikah tanpa kata-kata nikah, talak tanpa kata talak? Ya boleh. Terjemahan. Sahkah? Sah. Sahkah mentalak istri tanpa kata-kata talak? Sah. Sah. Oleh karena itu sebagian orang jahil mengatakan begini, ini khutbah Jumat nggak sah. Emang kenapa Pak? Dari awal sampai akhir dia tidak memberikan wasiat takwa. Padahal syarat sahnya khotib itu dia harus memberikan wasiat takwa. Saudara-saudara, mari kita bertakwa dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah ya. Jadi dia terpaku dengan kalimat takwa itu. Jadi harus ada kalimat seperti itu ya. Dia lupa ketika seorang khatib berdiri di atas mimbar
mengatakan, saudara-saudara, bunga bank itu riba, haram. Lalu dia duduk, terus dia berdiri lagi. Saudara-saudara, asuransi itu judi, haram. Habis itu dia tutup khutbahnya. Dia sudah memberikan wasiat takwa apa belum? Sudah. Karena takwa adalah melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Dia akan mengajak untuk menjauhi larangan Allah. Jangan makan riba, jangan judi asuransi. Itulah wasiat takwa. Jadi bukan judulnya. Jadi bukan judulnya. Saudara-saudara, mari kita bertakwa. Bahkan ketika ada jamaah yang mungkin awam atau baru masuk Islam, dia nggak tahu takwa itu apa, tidak dijelaskan, ya tidak ada artinya kalau begitu. Ya. Saudara-saudara, mari kita bertakwa. Dengan saudara-saudara, kita jaga salat 5 waktu berjamaah di masjid. Mana yang lebih baik? Nah, yang kedua ini, daripada saudara-saudara, mari kita bertakwa. Gimana? Caranya gimana? Nggak dijelaskan. Jelas lebih baik mengatakan, saudara-saudara, jangan pernah makan, minum dengan tangan kiri. Itu larangan Allah yang harus kita jauhi. Jelas, ya. Ya, tanian, yang kedua. Tentang apa ini? Ya, kenapa lebih baik memakai tamtsil daripada tasbih? Yang pertama apa tadi? Sesuai dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, anna tasbiha inda ba'din nas yakni isbat sifat. Sebagian manusia, sebagian firqah menganggap bahwa tasbih adalah menetapkan sifat Allah, itu disebut tasbih. Ada firqah seperti itu. Jadi kalau bilang Allah bersemayam di atas arsy, berarti tasbih. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau bilang bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah memiliki kedua tangan, berarti tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan kita. Allah kok kayak kita, punya dua tangan, itu tasbih. Kalau Ahlus Sunnah mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, tasbih. Masuk Allah turun segala, kayak kita bisa naik, bisa turun. Begitu pula ketika kelak Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, Allah punya tangan kanan, tasbih. Jadi menetapkan sifat Allah apa adanya dituduh tasbih oleh mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita memakai kata tasbih, jadi rancu kan? Gitu. Walihada yusammuna ahlus sunnah musyabbihah. Oleh karena itu, mereka ahlul bidah ini menamakan ahlus sunnah sebagai musyabbihah. Jadi kita yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang salat, Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, musyabbihah, yang suka mentasbih. Padahal menetapkan sifat Allah sesuai dengan sifatnya. Itu di Al-Quran, itu di Sunnah. Diimani apa adanya, dibilang tasbih. Maka kita jangan pakai istilah tasbih. Wa hadzal rajul la yafhamu min at-tasbih illa isbatus sifat. Orang-orang seperti ini tidak memahami tasbih, ya.
Jadi tasbih itu dianggap orang yang menetapkan sifat-sifat Allah itu dianggap tasbih. Sara ka'annana naqulu lahu. Jadi seolah-olah kalau kita bilang enggak boleh tasbih ya, bukan tafsil, seolah-olah min ghairi itsbati sifat, jangan menetapkan sifat Allah, kan bahaya. Bahaya ya, sangat bahaya itu. Maka hati-hati tentang ini. Fasara ma'na tashbihi yuhamu ma'nan fasidan. Jadilah makna tasbih itu menjadi makna yang rusak. Walihada kana al-udul anhu aula. Maka menghindari kalimat tasbih ini, istilah tasbih ini lebih baik, lebih diutamakan. Jangan pakai kata tasbih, tapi apa tadi? Tamtsil. Untuk kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat manusia, walaupun ini sedikit ya, walaupun ini sedikit, yang kebanyakan membedakan tapi tanpa ilmu. Pokoknya Allah itu tidak boleh ada persamaan sedikit pun dengan kita, dan itu keliru. Yang ketiga, thalitsan, anna nafyat tashbih 'ala al-itlaq ghairu sahih. Meniadakan tasbih secara mutlak 100%, tasbih itu enggak ada. Ya, pakai shin, bukan tasbih, tapi pakai shin. Tasbih belakangnya ha, bukan ha. Kalau tasbih, subhanallah, 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 tasbih. Ini tasbih, penyerupaan. Mengatakan bahwa tasbih itu 100% tidak ada, ini keliru. Kenapa? Li'anna ma min syai'aini minal a'yan atau minas sifat illa wa bainahuma ishtirakum min ba'dil wujud. Karena apapun ketika kita mensifati dua hal, apapun itu, ya, rumah dengan masjid, jalan dengan selokan, lapangan dengan sawah, gunung dengan ini, pasti ada persamaannya, ya, pasti itu. Termasuk Allah dengan makhluknya, ya, nggak mungkin secara mutlak 100% nggak ada persamaan. Kalau 100% mutlak antara Allah dengan makhluk nggak ada persamaan, berarti wajib kita katakan Allah bisu, Allah buta, Allah mati. Kenapa? Kenapa? Iya, karena kita mendengar, karena kita melihat, karena kita hidup. Kalau Allah tidak boleh sama dengan kita 100%, ya secara mutlak, ya Allah nggak boleh melihat, nggak boleh mendengar, nggak boleh hidup. Kalau Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup, sama dengan kita. Gitu. Jadi tasbih, seluruh tasbih adalah salah, adalah anggapan yang keliru, ya. Itu antara Allah dengan makhluk, apalagi makhluk dengan makhluk pasti ada persamaan, ya. Ada orang hitam sehitam-hitamnya dengan orang bule, ada persamaannya nggak? Ada persamaannya nggak? Ya pasti ada lah. Ya bahwa berbeda, ya, satu hitam legam, satu putih bule, ada persamaannya? Ya pasti. Ya.
jari tangannya sama-sama 10 misalnya, giginya sama-sama 32 misalnya, matanya sama, banyak sekali. Termasuk antara Allah dengan makhluk, walaupun tidak ada persamaannya secara hakikat, tetapi secara lafaz banyak persamaan. Ya. Masalah, beliau memberikan contoh ya. Al-wujud. Contoh pertama beliau sampaikan al-wujud. Ini sama antara kita dengan Allah. Sama-sama wujud. Apa wujud? Ada. Allah ada, kita juga ada. Dan insyaallah sudah sering kita bahas ya, banyak sekali. Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Allah hidup, kita hidup. Allah berilmu, kita berilmu. Allah ada, kita ada. Banyak sekali. Ya, maka orang yang mengatakan tidak mungkin ada tasbih sama sekali, jelas ini batil. Ya. Akan tetapi beda antara wujud kita dengan wujud Allah. Sama-sama wujud, betul, tapi berbeda wujudnya. Sama-sama hidup, betul, tapi berbeda hidupnya. Sama-sama mendengar, betul, tapi berbeda mendengarnya. Aisyah yang apa dulu? Yang cuman beberapa meter dari Nabi, yang ngobrol dengan wanita tua. Aisyah ada di situ, mungkin beberapa meter ya. Kadang dengar, kadang tidak. Kadang dengar, nggak jelas lah, nggak jelas. Begitu turun ayat Al-Mujadalah ya, Aisyah baca ayatnya, masya Allah. Aku kadang dengar, kadang tidak, kadang dengar. Ini Allah dengar semua dari awal sampai akhir. Padahal Allah dari atas arsy-Nya entah berapa miliar kilometer. Ya. Ini dalil yang sangat-sangat kuat bahwa Allah betul-betul ada di atas sana. Diyakini oleh seluruh para sahabat, para nabi, para rasul, termasuk Aisyah. Ya. Terkagum-kagum Aisyah. Artinya kan mendapati langsung kan. Ya, antum bisa bayangkan lah, seandainya antum jadi Aisyah, dengar tiba-tiba ada yang dengar, ada yang tidak ya. Tiba-tiba turun ayat. Persis yang dia dengar sebagiannya yang Aisyah tidak tahu ada di situ. Takjub sekali Aisyah. Itu kira-kira Allah mendengar, kita mendengar, tapi mendengarnya berbeda. Sifat mendengarnya berbeda. Dan tidak ada yang bisa mendengar seperti pendengaran Allah, termasuk Nabi SAW. Nabi nggak dengar ya. Jarak mungkin sekitar 2 atau 3 rumah ya. Berbisiklah antara Aisyah dengan Hafsah, membisiki sesuatu yang ngobrol. Nabi nggak dengar, Nabi nggak tahu. Maka ketika Aisyah mengatakan, mulutmu bau maghfir ya Rasul, kata Rasul, enggak, saya nggak minum maghfir, saya minum madu. Ya biasa ya, mungkin ya hidungnya atau gimana lah ya. Artinya ya, Nabi yakin ini bukan maghfir. Tapi begitu yang kedua, Hafsah, ya Rasul, mulutmu bau maghfir. Kaget, jangan-jangan benar. Bersekongkol dua wanita ini ya.
Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.